penonton dimanapun kalian berada. Karena supportnya bisa beragam, bisa dengan komen, dengan hashtag tim dukungan kalian. Betul. Bisa di like juga, sama bisa dibikin video juga nih, video dukungan support untuk tim-tim di Indonesia yang berlaga di PMPL SEA. Betul nih, makanya nih buat teman-teman yang udah nazar, yang udah ikutan keseruan dari I Dare You ya, I Dare Challenge lah. Intinya yang ada di Instagramnya PUBG Mobile Esport ID itu dilaksanakan guys. Dilaksanakan yang tadi udah nebak kalau misalkan match pertama yang Chicken Indonesia kalian mau ngapain itu dilaksanakan. Supaya lebih mulus nih perjalanan kita nih. Yes, benar banget. Dan juga jangan lupa di tag ke Instagramnya pubgmobile.esports.id biar kita sama-sama membagikan momen-momen keseruan kita mengikuti kemeriahan di PMPL SEA Championship. Nah, kalau kita sih udah pasti nanti bakal menjalankan. Cuma kan karena sekarang lagi bertugas, apalagi dernya Windy itu keliling komplek pakai jas. Kalau kompleks ini nggak mungkin. Tidak mungkin dilaksanakan saat ini juga karena Windy sedang bertugas sebagai seorang caster di PMPL. Saya season yang ketiga. Mungkin besok ya Win ya. Besok pagi itu jogging pagi. Iya, jogging pagi. Tapi rapi pakai jas. Rapi, Orang betul. mana yang jogging pagi-pagi pakai jas coba? Cuma Windy, Amalia, Majaya. Waduh, manja banget. Nama siapa itu? Iya, panjang banget. Nah, ini dia nih persiapan kita untuk masuk di match yang terakhir. Jadi buat teman-teman, ini like-nya udah tembus apa belum sih? 100.000 bentar. Sambil diintip-intip ya. Sambil kita intip, maka tuh sekarang sebelum kita intip di like duluan nih biar pas kita intip udah nembus ke 100.000 like nih. 96.000. Wow, dikit lagi. 4.000 lagi kita menyentuh angka 100.000 like. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa dipencet tombol like-nya karena tinggal 4 ceng lagi. Kita tembus di angka 100.000 like. Iya bener, 4 ceng ya. 4 ceng. Kalau 1.000 seceng. Seceng. 2.000? 2 ceng. 3.000? 3 ceng. Gaceng. Gaceng. 3.000. Garibu ya. 3.000. 3.000. 4.000? 4 ceng. Wah, 5.000? Maceng. Goceng. Jadi maceng. Itu versi sok tahu aja ya. Kalau ada yang tahu hitungan benernya boleh DM ke Instagram kita berdua supaya kita tidak salah sebut lagi. Iya, biar tidak salah gaul. Betul, biar nggak salah gaul karena pengen ikutan kayak Windy kan, anak gaul jaksel gitu. Jangan-jangan besok Irengelnya Lipovka ke arah Gatka. Terus match keduanya besok Irengel dari Gatka ke arah Milta Power. Hari terakhir Milta Power ke Verifier, terus dari Verifier ke Novo. Bisa. Terus aja kayak gitu. Bisa. Tapi kalau bener-bener terjadi Win, wow, nggak ngerti lagi. Wow, ini prediksinya Kak Pasta kayak serem jadinya ya kalau bener-bener terjadi. Kalau bener-bener terjadi nih, aduh itu horor banget. Horor. Versi coba jadi horor gitu. Jadi horor. Nah gitu. Wih, ini lama-lama makin ngaco nih. 3 hari bareng gua aja. 3 hari aja tuh berturut-turut dan. Barbar Gaming Israel. Oke, dan ngomong-ngomong barbar, sepertinya barbar tidak akan terjadi ataukah akan terjadi kan kita lihat itu Dingos MPX kembali lagi turun di area sekitaran Rozok yang dimana ada Valdus yang juga daerah dropnya sama. Ya, dan circle-nya hampir sama kayak Irengel yang pertama, cuma bedanya ini agak sedikit ke kanan. Kalau tadi kan menyentuh ke Ruins lah tipis-tipis. Kalau ini agak sedikit belok ke arah kanan di mana kanan itu numpuk banget. Wow. Livescape di kanan, terus ada Orange di kanan. Apalagi ini Valdus sama Dingos nggak ada yang mau ngalah dari Rozok pertemuan kedua mereka di Irengel.
Yes, bersama-sama masih kekeh pengen menguasai daerah drop zone mereka di daerah sekitaran Rozok. Dan kita di sisi bagian lainnya di daerah sekitaran Gergopol ada Fast Clan juga udah mulai membagi compound untuk sharing compound ke antara tim-tim sama di Fast Clan. Betul, ini kita belum ngelihat Gergopol bener-bener berdarah ya. Tadi udah sempat ngelihat sih, di mana ada pertemuan antara Aura dan juga Fast Clan. Di ranking yang pertama. Tapi nggak sampai ketemu ke arah Geek Fam Malaysia. Karena kalau kita melihat dan berpacu berdasarkan melodi, enggak lah. Berdasarkan yang udah diupload di PUBG Mobile Esport ID, itu Geek Fam Malaysia kan turunnya sama tuh. Sama. Di daerah Gergopol, cuma mereka Gergopol perumahan. Kalau Fast Clan kan Gergopol kontainer. Terus kalau Aura di apartemen, cuma tadi kan Aura sedikit mendapat gangguan untuk di match yang pertama Irangel-nya. Tapi nggak masalah karena mereka juga masih cukup nyaman, mereka mendapatkan 4 poin kill di awal-awal. Jadi untuk mengejar poin dan mempertahankan posisi mereka di papan atas harusnya masih cukup oke lah. Yes, dan justru di daerah sekitaran Milta malah dikuasai oleh tim Eagle yang harusnya di daerah sekitaran Ferrypier ternyata justru lebih memilih ke arah sekitaran lainnya di daerah sekitaran Milta. Ya, dan belum ada fight yang berlanjut di antara kedua tim ini. Setupnya kembali terulang tapi di titik-titik yang berbeda nih. Kalau di awal-awal itu Valdus ambilnya di atas, sekarang Valdus agak ke sebelah kanan. Tapi setupnya udah mulai ngepung pergerakan-pergerakan yang nantinya diprediksi akan dilakukan oleh tim Dingos. Yes, dan di sisi lainnya juga ada 2 player dari Livescape yang lootingannya di area sekitaran Lipovka yang kita tahu ada tim Orange yang juga melakukan split di area sekitaran Milta Power dan juga Lipovka. Ini kuning-kuning nggak bisa hilang ya. Tadi ada map dibuka nih kuning-kuning ngalangin nih. Sekarang mapnya hilang, kuning-kuningnya belum hilang nih. Tadi kita udah pengen ngeliat tuh di bagian bawahnya siapa, cuma ketutupan sama garis kuningnya tadi karena itu informasi penting juga buat teman-teman bisa mendapatkan hadiah-hadiah in game dengan mengikuti tata cara yang sudah ditentukan. Dan yang tadi caranya gampang banget kan, tinggal nonton ngehit ke angka 500.000 viewers, 750.000 viewers dan terakhir di 1 juta viewers itu akan ada hadiah-hadiah yang nantinya bisa kalian klaim di in game PUBG Mobile kalian. Wow, ini seru banget sih PUBG Mobile, bener-bener berwarna banget di PMPLC Championship. Dan kita di sisi lainnya dari di Infinity dari Mela juga terus memenuhi resource-nya karena kalau misalkan kita di senjata itu cukup enak diamankan dengan sangat baik oleh tim di Infinity. Yes, dan akhirnya kita melihat gameplay yang semakin pasif ya Win ya. Iya. Tadi match pertama, match kedua kita udah seneng banget ngelihat gamenya tuh aktif gitu kan. Sudah mulai aktif mereka, udah mulai lari-larian, tembak-tembakan, baper, pisah gitu kan. Terus sekarang kita ngelihatnya tuh kayak semuanya LDR. LDR semuanya LDR, nggak ada yang PDKT di awal-awal, tembakan-tembakan manja, tembakan-tembakan PDKT itu nggak ada yang terlontarkan. Tapi sudah mulai ada scout-scout dan pengintaian nih. Lagi dilihat single apa enggak nih sama seorang Sings. Ditembak diterima apa enggak nih pelurunya. Nah itu dia, kalau tiba-tiba ditembak yang nongol 3 orang kan bahaya buat Singsnya. Bahaya, nanti bingung nih, lu pengen pilih siapa sih? Nah itu dia, Winnie lagi bingung nggak? Bingung pegangan dong. Oh bingung pegangan ya, waduh jadi praktekan ya. Sama siapa? Waduh ini kayaknya bingung juga nih satu pemain dari Orange di mana Sansan seorang diri terjebak di area gudang akan ada split push yang dilakukan oleh tim Livescape. Di mana ada sedikit fake nades yang ternyata Dinosaurus front shoot-nya begitu bagus dan berhasil mendapatkan pecahan poin pertama. Knock and langsung dilakukan oleh Dinosaurus, poin pertama untuk Livescape. Wow, poin pertama berhasil diamankan dan juga berarti first blood berhasil bisa diamankan juga oleh seorang Dinosaurus. Dan di sisi lainnya dari Apple juga lagi proning-proning aja di daerah sekitaran compoundnya di daerah sekitaran Rozok. Masih di tempat yang sama, masih berusaha membuka informasi sebanyak mungkin ke arah tim Valdus yang sepertinya juga sedikit demi sedikit sudah mulai meninggalkan daerah Rozok. Betul, tapi Dingos nggak berani keluar dengan cepat dari area mereka saat ini karena mereka belum tahu pasti setup seperti apa yang dilakukan oleh Valdus. Jangan sampai mereka keluar tiba-tiba di HBD terus mereka tusun. Mereka butuh mengejar ketertinggalan poin mereka karena kalau kita inget-inget tadi itu Dingos masih terjebak di peringkat ke-14 dengan 23 total poin. Yes, masih butuh pusingan poin lagi untuk tim-tim yang masih berusaha berjuang untuk mencari klasemen. Dan di sisi lainnya dari seorang konsep pada sepeda menggunakan M4 karena timnya Ferrari, tapi nyatanya pelurunya belum memberikan damage yang begitu berarti ke arah tim Infinity IQ. Betul, 2i masih bisa melanjutkan rotasi mereka, damage-nya nggak ada yang masuk ke arah Ferrari, jadi mereka masih cukup aman sejauh ini. Itu gue yakin tuh, kalau Ferrari-nya knockout, udah pasti bakal ditinggal. Open field, terus yang nembakin dari Valdus juga tadi ada skop panjang, skop 6.
otomatis sudah akan di end. Makanya kalau tadi Ferrari-nya knockout udah pasti bakal direlakan oleh pemain-pemain 2i yang lainnya. Yes, dari Infinity IQ juga pastinya nggak mau mengambil resiko mengingat ini match penutupan, mereka sebisa mungkin untuk menjauhkan lagi jarak-jarak dengan tim-tim yang masih berada di bawah Infinity IQ. Betul sekali, masih pada rotasi, belum ada fight yang benar-benar intens dan tiba-tiba Infinity IQ rotasi di sekitarnya Eagle Esport. Tembakan demi tembakan sudah mulai dilontarkan, namun sepertinya dari Infinity IQ tidak tertarik untuk perang. Mereka lebih tertarik untuk mendapatkan checkpoint yang lebih penting karena ini yang menjadi penentu antara tahan atau retake kompon orang. Yes, dari Loki juga udah mulai touchdown di checkpoint selanjutnya. Dan sementara itu 3 player atau 3 punggawa lainnya dari tim Infinity IQ justru lebih bermilih untuk bermain di sekitaran high ground, open field juga untuk memenuhi lagi nih daerah-daerah kekuasaan dari Infinity IQ. Alright, sudah mulai checkpoint dan sepertinya dari tim Livescape sudah mulai menambahkan pundi-pundi poin untuk tim mereka. Namun belum dipulangkan karena lobby hanya sebatas knockout. Dari BTR juga tadi berhasil mendapatkan 1 knockout, belum sempat di end. Dan ini dia data dari seorang KF, kill yang begitu banyak, asisnya 1, healnya 1 dan 15% kontribusi untuk EVOS Reborn. Yes, dari KF juga akan regroup sepertinya ke arah rekan-rekan tim dari EVOS Reborn lainnya yang udah menguasai 2 buah kompon. Di sisi lainnya Liquid udah siap banget nge-headshotin 1 kepala lagi, 1 udah kena pick. tadi tuh. Oh iya udah kena ya. Udah bener. kena tapi nggak bisa ke end karena dari 2E-nya, 2i tadi ya? 2i-nya ada di bagian dalam dari komponen dan untungnya tadi tuh rumah pintunya masih ada. 2E. 2E. Untungnya masih ada. Jadi angle shoot dari luar tuh nggak terlalu terbuka. Bayangin kalau nggak ada pintunya, itu kekeran karnya udah pasti bakal langsung masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Makanya yang berkali-kali kita bilang pintu itu penting. Yes, bener banget. Betul. Karena pintu itu bisa digunakan untuk menutup angle shootnya juga. Yap. Karena sering kali kita lihat ada close combat terjadi, ada permainan pintu juga yang dilakukan oleh masing-masing player untuk membuka dan juga menutup angle shootnya dari arah vision tim lain. Betul sekali, makanya semuanya ditutup pintunya supaya dari arah BTR nggak bisa ngelihat dengan jelas ke bagian dalam dari rumah yang ditempatin oleh 2 pemain 2E. Waduh, ngulang kata 2 terus ya. Iya. Itu Dirijen ditaruh tuh bensin. Padahal bensin itu jadi satu hal yang penting juga. Itu nyangkut jangan-jangan mobilnya. Kayaknya, kayak baginya Gancet nyangkut. itu mobilnya. Gancet. Gancet tuh kayak nempel tapi nggak bisa lepas gitu. Oh gitu, udah susah banget buat dilepasin Udah ya? susah banget, udah dilepasin. Sudah semakin malam. Dijebak gua sama Windy loh, astaga. Wow. Aduh, ya ampun. Bismillah, fokus. Yuk, bisa yuk. Indonesia. Ini gue yakin yang lagi nobar juga teriak-teriak pasti. Karena ini adalah satu momen untuk mengumpulkan para pencinta PUBG Mobile di Indonesia. Ngedukung 4 tim Indonesia yang bertanding di saya. Setuju, mau dari daerah manapun kita satu Indonesia dan juga kita satukan suara kita untuk dukung keempat tim perwakilan dari Indonesia untuk bisa menaikkan gelar juara di SEA Championship. Betul sekali dan melanjutkan game kali ini udah masuk di circle yang kedua. Face Clan sudah cukup jauh berpindah dari Gergopol, saat ini sudah melewati daerah Rozok, tapi sepertinya dari Geek Fam Malaysia bakal bertemu dengan HVNB di mana satu pemain mereka sedang melakukan healing di bagian dalam dari shelternya. Tapi dari QB sudah mulai memasak granat, lempar ke bagian atas, saling melemparkan granat, tapi ini granatnya kayaknya bakal matang banget dilempar ke bagian depan, meletup dan memberikan splash damage karena 2 pemain dari tim HVNB, namun belum ada yang knockout. Tapi granat kembali dilemparkan menuju ke bagian belakang dari batunya, masih belum bisa memberikan trade damage ke arah pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Ini perang utilities kayaknya. Ya sebenarnya lemparan utility dari masing-masing tim belum bisa berhasil satu knock, tapi akhirnya Saint membuka peperangan dengan berhasil menekan 1 knock dengan lemparan granat yang benar-benar on point buat ke arah tim HVNB. Betul, Pin terjebak di bagian bawah berusaha merangkak tapi ternyata mobil menghalangi jalur untuk masuk ke bagian dalam dari shelternya. Belum ada commit push yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Geek Fam, mereka masih berusaha untuk melakukan setup molotov, masih belum bisa mendapatkan satu pemainnya sedang terknockout dan merangkak masuk ke bagian dalam. Sudah mulai naik dan sedikit meretek tapi ternyata ada tembakan, masih ada covering fire yang dilakukan oleh G dari bagian lempengan namun terkontrol karena ada 2 pemain Geek Fam Malaysia yang menuju ke arah G. HVNB harus kehilangan 1 pemain mereka yang menjaga di bagian luar. Ya, 1 player terknockout dari HVNB juga sudah berhasil dikatakan akan segera di revive oleh rekan 1 tim lainnya di dalam shelter sementara waktu ini
dari HPNB Rebels juga akhirnya hampir saja dilepaskan begitu aja karena udah mulai terdengar step yang dilontarkan oleh masing-masing player dari Geek Fam Malaysia. Dan kita lihat di sini dari QB juga sudah mulai memarkirkan satu buah vehicle yang masih terus mencari cara gimana caranya menumbangkan satu demi satu. Dan ngomong-ngomong menumbangkan dari Livescape Storms hampir saja ditumbangkan oleh tim Infinity Mela dan ternyata malah Infinity yang harus tertumbang satu playernya yaitu seorang Mela. Ya kayaknya trade knock deh karena dari Livescape juga knock out satu pemain mereka tadi Dinosaurus untungnya masih bisa di revive. Tapi kayaknya dari Logan bakal langsung tabrak menuju ke arah seorang Kato. Ada sedikit tembakan ke arah pohon yang masih bisa berlindung di balik sebuah pohon. Dan Kato juga masih mendapatkan tempat perlindungan. Kato berhasil mendapatkan satu orang di sandwich kanan dan juga kiri low HP. Tapi masih bisa memainkan ritme dengan sangat bagus. Dan Kato one man show mendapatkan dua pemain dari tim Infinity. What a nice shot. Wow, Kato begitu aktif dan sangat agresif kali ini. Infinity mulai mendapatkan tekanan dan ada spray through the grass. Berhasil mendapatkan satu tapi momen ini dimanfaatkan oleh seorang Ozzy untuk mundur ke belakang. Yes, wow, Infinity misalkan satu player terakhir dan tapi dari tim Livescape dari Dinosaurs juga terus nge-follow up pergerakan dari Infinity. Nuzri dan juga sudah menggunakan DPD dan itu dia, that's it. Livescape berhasil bisa memulangkan satu tim untuk pulang ke arah lobby. Gila men, Livescape bermain dengan lebih percaya diri. Bahkan kali ini di arah yang lain ternyata Valdus juga sudah mulai peperangan di bagian dalam dari shelternya. Dari HVNB yang berada di bagian dalam ternyata mendapatkan sebuah gempuran. Dari atas ditahan sama Geek Fam, dari dalam ditahan sama tim Valdus. Yes, tapi sebenarnya di sisi lainnya dari Alfir rotasi yang dilakukan dengan menggunakan vehicle berhasil bisa di-cut oleh tim Joy Me. Dan sisi lainnya dari SVNB Rebels juga masih bisa bertahan dengan dua player terakhir. Dari Geek Fam Malaysia juga udah mulai harus segera bergerak lagi untuk masuk dalam circle selanjutnya. Yes, kita lihat apakah kali ini adalah match untuk Livescape atau tim Indonesia yang lainnya. Karena dari tadi kita ngelihat permainan Indonesia selalu membuat kita tercengang. Dan itu dia, total Troyus ranking ada di tangan Godard dengan 49, lalu ada Pin dari HVN, Loki, ada Lamborghini ternyata bukan Lamborghini karena itu double N. Dan ternyata di sisi yang lain Aura, rotasi mereka terpotong. Satu pemain Aura harus direlakan dan dipulangkan ke lobby. Yes, dari Jaden juga terus menerima suppressing fire dari tim Orange dari seorang Pop berusaha menumbangkan satu player lagi dari tim Aura. Sementara itu ada counter spray juga yang dilakukan oleh seorang No Mercy berusaha membalaskan lagi dendamnya ke salah satu player yang berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby oleh tim Aura. Yap, kali ini Jaden masih bisa membuat wall smoke untuk menutup angle shoot dari arah Pop. Ada tapping manja through the smoke, masih belum bisa mendapatkan hit marknya karena Jaden masih cukup aman jauh ini. Gila nih kayaknya sampai M4-nya habis baru di reload terus tembakin lagi. Ngotot banget kayaknya untuk mendapatkan Jaden yang terjebak di dalam sebuah smoke. Yes, dari Jaxi juga hanya menggunakan satu buah natural obstacle berupa batu untuk menutup angle vision dari tim lainnya. Sementara itu dari Dingos MPX itu lagi melakukan rotasi dengan masing-masing player menggunakan vehicle yang berbeda. Ya? Wow, dan dari tim kuning itu dilewatin begitu aja, ternyata dia ada fight yang dilakukan oleh tim Fast Clan. Ternyata ini membiarkan begitu aja Dingos MPX melakukan rotasi dengan aman. Itu tadi kayaknya baginya jumping deh, kok tiba-tiba langsung lurus lagi ya. Wow, gue kira mata gue yang aneh gitu, tapi pas gue inget-inget enggak, itu tadi ban mobilnya itu kena mobil rongsok. Nah ini dia, langsung jumping, backflip, muter-muter, dapat 95 poin. Wow, skornya 95 poin. Enak ya, kalau misalkan bisa dapat poin banyak dari freestyle. Wah, freestyle terus. Di ini game semuanya sih freestyle. Perang nggak? Nggak bos, freestyle dulu bos. Konten dulu bos. Konten dulu bos, tapi nggak mungkin karena bisa dapat poin itu dari placement dan juga kill. Itu dia. Nggak bisa tuh dapat poin dari freestyle di in game. Itu dia juga posisi dari Dingos MPX dari seorang AP juga udah mulai terhimpit kalau misalkan kita lihat. Itu ada satu buah bagi yang untungnya masih bisa dimanfaatkan. Smoke juga udah mulai di pop out. Tapi dari seorang AP justru lebih memilih untuk menebeng vehicle dari satu rekan timnya. Oke. Nebengos nih ya. Dingos. Asik. Oh iya, Nebengos. Pemburu bawa bagi sendiri. Dan mereka nahan sedikit di PS Blue Zone yang ketiga. Oh udah jadi keempat. Kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah koreksi kalau gua salah. Kalau misalkan Blue Zone-nya udah nutup dah. Terus circle barunya muncul. Itu udah masuk di PS-nya di circle yang baru. Jadi misalnya dari tadi tuh Blue Zone ketiga gerak. Oh iya. Terus muncul circle yang keempat. Nah kalian masih di Blue Zone ketika circle keempatnya muncul. Nah itu di PS-nya di PS Blue Zone yang keempat, bukan di PS Blue Zone yang ketiga. Koreksi kalau gua salah. Berarti udah semakin sakit lagi. Betul. Ya kan di PS dari Blue Zone. Sisi lainnya dari Demigods juga ternyata masih bisa melanjutkan rotasinya. Untung aja rotasi tidak terkat. Ini yang mobil bisa ditunggangin oleh dua player. Ini mobil ini. Dua player, itu mobil apa? 2 player. Itu baru lagi 2 ya? pintu.
Wow. 2 pintu. Dua pintu. Kenapa pintunya lo tekanin amat, Win? Kayak seneng banget gitu ngeliat mobil 2 pintu. Biasanya kan 4 pintu, nih 2 pintu. Oh, ini cita-citamu kah punya mobil 2 pintu? Iya, lumayan loh Win pajaknya. Lumayan, ya, Oke, kita lihat dulu yang lagi mau perang. Granat dilempar tapi ternyata Jaden tidak siap. Dan granatnya berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim 2E. What a nice predict bomb dari seorang Jayadi kali ini. Namun dia harus direlakan pulang karena terlalu lama follow up dari pemain-pemain Aura yang lainnya. Gila, itu nice banget prediknya, dia kokang taruh di pintu. Dia kenok gak apa-apa, yang penting granatnya ngenokin 2 pemain. Sayangnya 2 pemain Aura yang lainnya terlalu lambat dalam melakukan follow up atau angle shootnya gak dapat. Dan ternyata gak hanya Aura yang sedang berperang, dari Geek dan juga EVOS juga sedang melakukan peperangan di mana EVOS berhasil memotong 1 pemain yang sedang rotasi dari arah Geek Fam Malaysia turun di pinggir pantai. Di spray begitu saja, headshot dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. EVOS begitu membara, hanya menyisakan 1 player dari Geek Fam Malaysia yang sedang berotasi. Yes, Geek Fam Malaysia udah bener-bener bonyok banget di cut rotasinya, dan ternyata misalkan 2 player lagi dari Geek Fam Malaysia, dari Damrut dan juga dari seorang Sniper berusaha bersembunyi di balik 1 buah shake kecil dan akhirnya masih bisa selamat untuk melakukan healing-healing terlebih dahulu. Betul, Geek masih ada 2 player dari yang rotasi, yang selamat cuma 1, yang satunya nggak tahu di mana. Ternyata yang satunya ada di sebelah kiri, mereka terpisah di jarak yang lumayan jauh dan Face Clan sudah mengamankan sebuah bebatuan dan cukup dekat dengan beberapa tim. Dan Nate lagi dan lagi kali ini granat yang akan menjadi MVP. Kali ini granat dari 2E yang berhasil menjatuhkan bahkan memulangkan Vintores dari Face Clan ke arah lobby. Yes, 2 granat dilontarkan dari tim Eagle Esport ke arah tim yang tepat berada di seberangnya. Ada lemparan smoke juga yang udah mulai di pop out dari tim Eagle Esport, yang 2 player Tornakal sudah masih bisa diselamatkan. Tapi di sisi lainnya juga lagi dan lagi granat dari Eagle Esport benar-benar connect banget, on point banget ke arah Face Clan. Yes, dan masih berlanjut ternyata fight-nya. Wall smoke yang begitu tebal juga sudah dikeluarkan oleh Eagle Esport. Mereka masih utuh ke-4 pemainnya dan kali ini mereka sudah mendapatkan 2 poin kill. 1 dari Face Clan dan 1 lagi dari Aura tadi karena Jaden yang dipulangkan ke lobby. Dan ternyata ada tembakan yang mengganggu pertarungan ini di sisi yang lain. 2I, 2E, jarak mereka cukup dekat. Kali ini Lamborghini bakal langsung tabrak. 2 mobil tabrakan menuju ke arah kompon dari 2E. Loki tumbang, 1 masih tertahan berada di bagian luar dari smoke. Dan ada spray through the smoke membabi buta dari seorang Guyen. Masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya dan sedikit menenangkan diri. Namun granat yang meletup berhasil mendapatkan Nguyen. 1 knockout dan Ferrari dipulangkan ke arah lobby. Ini chaos banget perang yang terjadi dan lihat. Face Clan bagaikan menonton sebuah film di bioskop. Tidak ada gerakan yang mereka buat untuk nge-push ke arah 2 tim ini. Hanya menjadi penonton setia dari balik sebuah batu. Yes, dan untungnya 1 penonton knockout dari Nguyen masih bisa diselamatkan karena masih ada Namshin yang berada di bagian bawah kempon yang ditempatin oleh tim 2E. Dari seorang Darli juga berusaha memasak lagi granatnya. Ini granat dari tadi dilontarkan oleh tim Eagle Esport. Bener-bener connect banget ke arah tim Infinity IQ maupun ke arah Face Clan. Yes, dan satu pemain mereka yang kenok masih bisa di-revive hanya di sebuah sniper tower. Tidak terlalu banyak hiding spot yang mereka punya. Dengan obstacle yang mereka punya saat ini, mereka sudah bisa menghalangi laju push dari 2I. Setuju banget, dengan obstacle seminim mungkin mereka masih bisa memaksimalkan obstacle yang minim. Dan di sisi lainnya ada lemparan utility yang terus dilontarkan oleh tim Face Clan ke arah kempon yang ditempatin oleh tim 2E. Ada seorang Namshin berusaha mengokang granatnya lagi ke arah bullshit. Lemparan granat, lemparan utility dilakukan, mampukan mengonekkan dan ternyata tidak berhasil bisa mendapatkan 1 korban lagi. Betul, hanya sedikit cicilan damage aja, splash damage yang diberikan karena pemain dari Face Clan dan Bigetron. 2 pemain mereka tersungkur ternyata ketika sedang melakukan tabrakan ke arah tim Orange. Kali ini bahkan 3 pemain dari Red Aliens sudah mulai bonyok. Hanya tinggal 1 player lagi dari Red Aliens yang masih bisa bangkit. Sangat disayangkan sepertinya laju push yang dilakukan oleh Bigetron tidak terlalu baik tadi karena mereka harus kehilangan 3 pemain mereka. Yes, bahkan secara utuh sudah dipulangkan, Win. Setuju banget. Dan nice sisi lainnya juga dari EVOS KF itu masih harus bisa berjuang lagi lebih karena di tengah gempuran dari Face Clan yang bakalan touchdown begitu aja dari seorang Microboy. Udah mulai melihat pergerakan, ada lemparan utility berupa smoke juga untuk menutup angle vision. Tapi di sisi lainnya ada kempon yang dilakukan push oleh tim Dingoes MPX. Betul, bertemu dengan tim RSG, 2 tim Malaysia ini bertemu, 1 orang berhasil diamankan di arah dapur.
sudah dipulangkan bersih ke lobby. Ada PK Fire walaupun terlambat gak masalah karena bisa mendapatkan trade knock antara kedua tim ini. Bahkan ternyata Dingos berhasil memulangkan RSG karena lobby 11 tim dengan 25 orang yang masih bermain di menit ke-21. Wow, ini fight udah mulai pecah banget. Ibarat tadi di perang, lihat Killfish terus berjalan, tidak berhenti dari Dingos MPX juga berhasil bisa nge-clear semua player dari RSG. Dan sisi lainnya di Face Clan dari seorang Korpai juga berusaha membuka angle vision yang lebih luas lagi, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk masuk dalam timnya. Sama halnya dengan Join Me Easy, ternyata tidak semudah itu memberikan satu knock, tapi justru pada Jaxi dengan mudahnya, dengan free shootnya berhasil bisa memberikan 1 kill lagi untuk masuk ke dalam tim Aura. Yes, tapi sangat disayangkan tadi dari Join Me berhasil memulangkan last man standing dari tim Livescape, tapi it's okay, nice try untuk tim-tim Indonesia yang saat ini sudah dipulangkan karena kita masih ada 2 wakil ya. Masih ada Aura dan masih ada EVOS yang bertahan dengan persentase WWCD yang paling besar di antara yang lainnya, 48%. Untuk tim EVOS Reborn, dan sisi lainnya kita lihat dari EVOS bermain di area sekitar Bebaton dan nice. Evo di seorang Maker mendapatkan 1 knock karena Guyen spray lanjutan di follow up lagi oleh rekan-rekan tim dari EVOS lainnya berusaha menghancurkan vehicle orang, gak kelihatan vehicle pun jadi. Betul, dipaksa meledak vehicle supaya memberikan efek ledakan dan memulangkan satu pemain yang sudah berhasil mereka knockout. Microboy pelanan pasti kontrol kanan dan juga kontrol kiri karena di bagian kanan bawah mereka itu ada Valdus yang berusaha memberikan distraction ketika mereka sedang fokus ke arah tim Eagle Esport. Yes, tapi sayangnya tempat yang ditempatin oleh EVOS itu nggak masuk dalam circle selanjutnya. Betul. Mereka ditunggu juga oleh tim-tim lainnya yang udah mulai touchdown ke drop zone, ke arah zona, dan sisi lainnya di Dingos MPX dari seorang AP juga ada spray menggunakan Enver ke depan. Belum berhasil mendapatkan angle vision yang lebih luas, tapi justru malah ada 1 player dari Orange Astrom di target selanjutnya dari AP. Ya, ini banyak banget yang udah mulai berdempetan, bahkan circle-nya ternyata bouncing, mendonat ke setengah lagi dari circle 5 ke circle yang ke-6. Ini bakal merepotkan semua tim yang tersisa. Dari tim Dingos pun masih bermain di sebuah lempengan kecil dan tertembak dari arah sebelah kiri. Ada beberapa cicilan damage yang diberikan oleh pemain-pemain tim Orange ke arah tim Dingos. Tapi kali ini dari Valdus juga bisa memperhatikan ke arah belakang. Ternyata dari seorang Sings mendapatkan 1 pemain dari Geekfam yang sedang melakukan rotasi, spray down ke arah bagian dan baginya. Gaspol bablas pol, tapi ternyata dipotong oleh tim Orange. Ya, sedang lemparan molotov juga ke arah bagian lower ground karena ada tim Orange, yaitu dari seorang Astro yang berusaha mengganggu pergerakan dari Valdus. Ada Gewi dan juga Six yang ditugaskan untuk menjaga daerah sekitaran perbatasan. Tapi sisi lainnya juga Orange bahkan bisa nge-backup di bagian belakang dari Astro. Betul, ini Valdus udah nggak bisa punya ruang gerak yang terlalu banyak lagi. Naik ke atas bakal kelihatan sama EVOS, ke belakang bakal kelihatan sama tim Orange, kiri dikit kelihatan sama EVOS lagi, mau ke kanan kelihatan sama siapa tadi? Kalau nggak salah di sebelah kanan ada Dingos deh kalau nggak salah. Dan masih ada Demrut dari Geekfam Malaysia yang melakukan healing di bagian blue zone-nya. Sampai di posisi berapakah kira-kira healing dari Demrut akan maksimal? Karena dari Snipe sudah dipulangkan ke arah lobby dan Jaxi juga berhasil mendapatkan Dingos, namun Jaxi dipulangkan. Kali ini dari Geek sudah tidak bisa bertahan lagi, 6 tim saja yang tersisa. Aura harus tinggal 2 pemain. 1 player aktif karena Jaxi sudah ter-knockout di bagian luar dari sniper towernya. Yes, dari Red juga sedang berusaha untuk nge-revive 1 rekan tim yang ter-knockout. Di sisi lainnya dari EVOS juga smoke udah mulai di-pop out. Cukup tebal smoke yang dibangun oleh EVOS Reborn. Di sisi lainnya Red Fest dengan molotov yang berhasil dengan 1 knock. Di sisi lainnya dari seorang Darby di target selanjutnya dan berhasil di finish begitu dia. Dan Valdus harus puas di posisi yang ke-6. Betul, dan wow! Laser berhasil dengan 1 knock dijadikan trading kan begitu saja oleh tim Orange. Di sisi lainnya dari seorang Laser akan memberikan fight terus-terusan ke arah tim Orange. Dan lemparan molotov dan juga granat ke arah lower ground berusaha memborbadir pertahanan dari tim Orange. Betul, sudah ter-revive dan ternyata kali ini dari Astro bakal keluar untuk mendapatkan 1 persatu pemain dari tim EVOS. Laser sudah berhasil touchdown, akan dilemparkan lagi Netsnya, tapi ternyata Microboy masih bersembunyi di balik sebuah smoke. Masih bisa memberikan backup fire ke arah 2 player yang sedang melakukan revive. Ada sedikit free fire dan akan diledakkan ternyata 1 mobil yang ada di bawah mereka. Sudah mulai terbakar dan sepertinya revive sudah berhasil diamankan. Ini akan ada double pick yang dilakukan, namun masih ada backup fire dari pemain Orange yang lainnya. Ternyata dari seorang Ninplay masih bisa membackup dari arah luar dan Laser sudah mulai datang. Lempar tipis saja granatnya, masih belum bisa mendapatkan knockout ke arah 1 pemain Orange yang ada di seberang batu ini. Yes, Nin masih menjaga bagian belakang dari seorang Astro. Tapi Astro bakal di-commit langsung lagi dapat 1 knock, tapi bakal dicoba ditradingkan lagi oleh rekan tim dari EVOS Reborn. Tapi sisi lainnya dari seorang Astro harus berdiam diri dulu, harus healing terlebih dahulu. Tapi di bagian belakangnya Nin benar-benar setia banget, benar-benar konsisten banget untuk nge-backup 1 player dari Astro. Tapi Astro lagi dan lagi kembali commit dan akhirnya Astro berhasil bisa ditumbangkan oleh seorang Laser. Ayo cok, 2 tim Indonesia masuk di top 4 Indonesia. Indonesia. 3 top 3 buat Indonesia.
EVOS bakal di-spray oleh seorang Ninplay. Tinggal last man standing dari tim Orange. Abesen. Udah Ninplay diem aja dulu jangan nembak. Dan ternyata Aura sudah mulai mendengar tembakan dari seorang Ninplay. Masih mindik-mindik bagaikan seorang sniper sang pencuri kali ini Ninplay. Bermain begitu tenang untuk menghadapi dua tim dari Indonesia. Indonesia. Ayo hajar, habisin satu lagi. Ini harusnya Indonesia Chicken sih. Harusnya Indonesia Chicken. Ini Jack sih harusnya lihat ke belakang dikit aja. Ada Nin yang berusaha mengendap-endap, berusaha nge-backstep seorang Jaxi. Tapi Nin masih menahan stepnya itu. Sementara waktu ini kita lihat di sini Jaxi. Angle masih mengarah ke arah EVOS Reboard. Digeser dikit, jangan ngarah ke depan. Waduh, Laser sudah mulai maju. Apakah Jaxi bakal terpancing? Di belakang Jaxi ada Ninplay yang siap. Ninplay, bukan Ninplay ya, Ninplay. Dan siap menyambut seorang Jaxi. Jaxi sudah mulai bangkit. Aduh, Ninplaynya di belakang Jaxi. Jangan sampai ikutan nembak. Dan sepertinya EVOS sudah mulai melemparkan granat ke bagian depan. Dan Microbay terknockout oleh Blue Zone. Jaxi, aduh itu Ninplaynya. Ya ampun menggemaskan. Gemas banget. Dan ternyata Jaxi diamankan oleh seorang Ninplay. Kali ini. Laser. Ketahuan, tapi ternyata Laser sudah melakukan healing. Oh my god. What happened aja naon kumaha damang. 1-1-1. 3 tim tersisa. 1v1v1. 1v1 situation antara EVOS Reboard Aura, tapi No Mercy terbakar begitu aja. Oh no, harus segera healing. Ayo kamu bisa No Mercy, tunjukkan kekuatan Megazordmu yang datang dari jauh di pulau sana. Let's go No Mercy. Redface masih esek-esek, masih melakukan proning, masih cukup bersabar. Sabar, tenang, panik gak? Panik lah. Gue panik banget ini ngelihatnya. Harusnya Indonesia Chicken, let's go. Di bagian kanan masih ada Ninplay yang masih bisa bertahan mengendap-endap. Ayo dong posisi ketahuan dari Ninplay. Ayo 2 player terakhir dari 2 tim yang berbeda dari EVOS dan juga Aura. Ayo bisa top 2 Indonesia. Let's go lah, top 2-nya Indonesia. Ini Ninplaynya sabar banget mainnya. No Mercy akhirnya turun dari Sniper Tower karena circle-nya menuju ke arah seorang Ninplay. Masih bersabar, ternyata No Mercy berpindah ke bagian lantai 1 dari Sniper Tower-nya. Dan Redface sudah mulai bergerak menuju ke arah sebelah kanan. Bergerak pelanan pasti, angle-nya tertutup dari arah sebelah kiri. Tapi Redface gak tahu kalau No Mercy udah turun di lantai 1. Redface masih ngira kalau No Mercy ada di lantai 2-nya dan Redface jiggle kanan, kiri, tipis. Ya ampun, pukulan manja, tembakan manja. Disengat lucu. Masih godek-godek kanan kiri, free fire sedikit. Nggak panik ternyata Ninplaynya dan dia takut kalau ada tembakan dari arah belakang. Ini nggak ada yang mau maju. Itu sikutnya kelihatan, palanya kelihatan. Itu pala pas sikut apa pala nggak tahu. Yang penting ada yang nongol tadi. Ada yang nongol tapi bukan cinta. Itu adalah sebuah lengan dari seorang Ninplay. Masih belum berani buat keluar. Ya ampun, gemes banget. Melebihi kegemasan dari Vania. Ups, jangan disebut. Kali ini dari seorang Ninplay. Masih bersabar. No Mercy juga masih esek. Sabar. Gak ada yang mau nembak duluan. Gak ada yang mau bangun. Semuanya lagi rebahan karena udah jam malam. Dan ternyata ada lemparan panci dari seorang Redface. Masih bermain-main panci rupanya. Dan sudah mulai ngedrop beberapa item yang tidak diperlukan. Panci sudah mulai ditaruh. Ini Ninplay gak mau bergerak. Malah Blue Zone yang bergerak. Aduh, Blue Zone sedikit merepotkan ini. Dan Redface pun masih di posisi yang sama, udah mulai ngeboosting tapi Blue Zone-nya terlalu mepet. Ninplay sudah mulai mundur bersatu dengan kotak dan ditembak oleh seorang Messi dan mulai bangkit dan winner chicken dinner untuk Indo Pride. Aura kali ini berhasil mendapatkan winner chicken dinner top 2 untuk Indonesia. Aura WWCD berapa kill, Pak? Sampai gak fokus, sampai gue lupa ngitung. Berapa kill? Berapa kill Ki? Wow, selamat sekali lagi untuk Aura berhasil bisa mengalahkan WWCD yang kedua kalinya. Dan ini ternyata penutupan yang sangat manis dipersembahkan oleh tim Indonesia. Betul, dibuka oleh Indonesia dan diakhiri oleh Indonesia. What a nice play dari tim Indonesia. Ini Aura makin nyaman bertengger di posisi puncak. Setuju banget. Dibuka dengan Aura, diakhiri juga dengan Aura. Yes, dan akhirnya kita melihat Donna Fiska in frame. Setelah Donna in frame di match pertama di pembukaan tadi, kali ini Donna Fiska tampil kembali di penutupan. Ya sebenarnya loh, ini penutupan yang sangat manis dan 60 juga 60 kill. Oh enggak, 6 kill. Oh enggak, 6,0. 6 kill untuk tim Aura. Wow, Aura berarti 2 kali chicken ya? The one and only tim yang ngedapetin chicken hari ini. Berarti hanya Aura aja yang 2 kali chicken ya. Wow, tim Indonesia lagi. Yo bro, Indo Pride bro. Damage-nya
1 Cheng 078, total healnya 380 heal. Ini menandakan bahwa mereka itu nggak terlalu banyak melakukan perang juga ya, karena healnya juga nggak terlalu banyak, atau mereka perang tapi posisi mereka aman, jadi nggak nerima dealing damage yang begitu besar dari musuh-musuhnya, makanya heal mereka hanya 380. Setuju banget, wow tadi udah tegang banget, menegangkan banget, karena tadi si satu player siapa tuh yang nakal tuh ya kak? Siapa tuh yang posisi ketiga tuh yang nakal? Oh Nin Play. Si Nin ya kan, dapetin 2 player, satu dari Evo, satu dari Aura, semakin ketar-ketir lagi kita yang nonton. Malah tadi Lizardnya bengong ya, Lizardnya bengong, tiba-tiba dia lagi mau healing, tiba-tiba Ninplay-nya keluar dan nembakin si Lizard, makanya tadi tiba-tiba kondisinya genting. Di mana Aura tinggal 1, Evos tinggal 1, terus dari Ninplay juga tersisa seorang diri. Ninplay itu dari 2E berarti ya? Orange dari Orange. Tapi so far so good untuk Indonesia hari ini, 2 kali WWCD dan permainan yang begitu stabil dari tim-tim Indonesia yang lainnya, dan gue harapkan akan lebih stabil lagi karena kita butuh poin-poin yang konsisten supaya top 4-nya bisa Indonesia. Amin. Karena masih 2 hari lagi dan kita yakin Indonesia pasti bisa. Betul, apalagi Livescape yang lagi terpuruk nih di posisi papan tengah. Kita doakan semoga besok Livescape bisa lebih all out lagi, lebih maksimal lagi supaya bisa mengejar ketertinggalan poin mereka dan bisa membuat top 4-nya Indonesia semua. Amin. Dan ini adalah MVP of the match yang dipegang oleh No Mercy dari Aura Esports dengan number of MVP adalah MVP yang kedua kali bagi No Mercy. Yoi, masa udah 2 kali chicken like-nya cuma 103.000? Wah, naikin lagi jadi 120.000 dong. Buat teman-teman yang belum nge-like jangan lupa pencet tombol like-nya, yang lagi nobar jangan lupa mampir ke YouTube-nya PUBG Mobile Indonesia untuk pencet tombol like-nya. Yang mau nge-spam like diusahakan angkanya ganjil. Jangan genap. Kalau genap namanya unlike. Unlike. Ke unlike namanya. Kalau ganjil kan unlike, like lagi gitu. Oh iya, benar. Wow, dan lagi selamat untuk Aura Esports menjadi penutupan yang manis untuk tim Indonesia dengan total damage-nya itu 453. Kill yang dipelai oleh No Mercy ada 3 kill juga. Wow, ini keren banget, dan juga contribution to the teamnya 43,8%. Mantap. Dan ini dia statistik dari kill dan juga damage, di mana Aura 6 kill dengan total damage yang tidak terlalu banyak memang jumlah damage-nya, tapi dengan ketenangan yang mereka miliki, momentum yang mereka dapatkan, akhirnya mereka bisa mendapatkan WWCD yang kedua untuk Indonesia. Bigetron tidak ada point kill dengan total damage di 400-an, terus menyusul di situ ada Livescape, Evos yang kita lihat ya, ini karena dipisah ini, Indonesia dulu, terus habis itu ke Malaysia, habis itu ke Thailand, Vietnam habis itu wildcard. Yes, tapi lihat Orange 9 kill 2222 damage-nya 2222. Wow, angka cantik tuh ya. Angka cantik itu kalau mesen nomor HP mahal banget tuh. Mahal tuh ya. Super mahal itu. Plat mobil juga mahal tuh ya kan. Wah, kalau 4 angka walaupun mesen gak terlalu mahal. Oh, gak terlalu mahal. Yang mahal itu kalau jumlah angkanya gak 4, kayak 1 atau 2 angka. Nah itu yang pesanan-pesanan gitu tuh. Pajaknya ampun dah. Silakan Win. Oke, dan match terakhir untuk di match kita yang terakhir, di match yang ke-6 di posisi yang pertama ada Aura dengan 21 poin dan disusul oleh Evos dengan total perolehan poinnya sama dengan Aura 21 poin juga, tapi karena Aura menekan WWCD berarti Aura berarti peringkat yang pertama, dan soal peringkat yang ketiga ada dari Orange, peringkat keempat dari Dingos MPX, dan juga di lembar selanjutnya di posisi yang ke-9 ada dari Join Me, Face Clan, dari Infinity IQ, dari Demigods, dari RSG, Bigetron, HVNB, dan juga di Infinity. Yes, ini yang paling penting yang habis ini Win, karena kita akan melihat overall leaderboard. Jadi buat teman-teman semua, screenshot, jangan lupa di-share. Buat yang lagi nobar jangan lupa diabadikan juga momennya, tapi ingat, yang lagi nobar, apalagi di kafe-kafe segala macam, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, masker, dan siapkan hand sanitizer. Dan ini dia overall rankingnya masih bertahan top 2 dari Indonesia, ada Aura dan juga Evos Reborn dengan 83 dan juga 78 total poin, sementara Bigetron sedikit turun, ada di peringkat 5 dengan 53 total poin. Menyusul dari 3 dan 4 ada Orange, ada Infinity IQ, lalu 6 sampai 8 itu ada HVNB, Join Me, dan juga The Infinity dari Thailand. Wow, dengan total 2 kali WWCD berhasil diamankan oleh tim Indonesia dari Aura, dan Evos walaupun tidak mendapatkan WWCD sama sekali masih bisa bertengger di peringkat yang kedua. Dan di lembar selanjutnya di halaman kedua di posisi yang ke-9 ada dari Geekfam Malaysia, disusul oleh dari Eagle Esports, disusul Dingos MPX, dari Livescape turun kembali di posisi